Ta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang akan kita bahas adalah di hadis yang kedua di bab mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi ar-rabbih, apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Allah yang maha mulia. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Allah. Kok ada diriwayatkan dari Allah? Berarti ini hadis qudsi. Kemarin hadis qudsi, sekarang kita masuk ke hadis qudsi lagi, gitu ya. Azza wa Jalla. Pokoknya ada kalimat qala Allah Ta'ala atau ar-Rabbi, tapi bukan Al-Quran. Nah, itu namanya hadis qudsi. Idza taqarraba 'abdu ilayya shibran, jika seorang hambaku mendekat kepadaku, shibron itu sejengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, aku mendekat kepadanya sehasta. Sehasta itu dari ujung jari sampai ujung sikut, itu sehasta, Bu. Jadi kalau shibron sejengkal, jika hambaku mendekat sejengkal, maka aku mendekat kepada dia sehasta. Sehasta itu dari ujung jari sampai sikut. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, dan bila hambaku mendekat kepadaku sehasta. Sehasta tadi ujung jari sampai sikut. Taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Sedepa itu dari ujung tangan direntangkan, tangan kiri dan tangan kanan. Berapa? 1,5 meter ya berarti. Gitu. Jadi begini. Ini sedepa nih. Sedepa. Kalau ini shibron sejengkal, kalau sehasta ujung jari ini sampai siku. Kalau kita mendekat, dekat cuma baru ingat ya Allah, gitu. Mari gitu, Allah udah langsung mendekat kepada kita dengan cepat gitu. Sedepak ya. Wa idza atani yamshi, dan bila mana dia mendatangiku dengan berlari, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatangi dia dengan berlari. Kalau ada anak kita di luar baru jalan mau masuk pintu, kita tuh di dalam udah lari keluar. Kalau anaknya udah 1 tahun gak ketemu, yaudah lari anakku gitu kan, anaknya jalan gitu, itu contohnya ya. Nah, jadi Allah itu seperti itu gitu. Dalam memperlakukan manusia, dia akan lebih baik daripada perlakuan kita kepada Allah seperti itu. Di hadis lain ada hadis yang ada kalimat sebelumnya gitu, baru di kalimat seperti itu tadi dari Anas juga. Ibu kalau ingin tahu Anas itu siapa gitu ya, Anas itu adalah pembantu Rasulullah, khadimnya Rasulullah, yang didoakan oleh Rasulullah umurnya tulul, panjang umurnya, dan ternyata doa Rasulullah itu terbukti. Di antara sahabat Nabi yang sehidup sezaman dengan Nabi, yang di bawahnya, yang di atasnya Nabi semua udah pada meninggal, Anas ini yang paling panjang umurnya. Jadi dia udah mengikuti berbagai fase kekuasaan yang ada di kekhalifahan Islam, dari Bani Umayyah, dari Khulafaur Rasyidin. Dia sampai umurnya 100 tahunan lebih malah katanya. Nah itu Anas. Yang meriwayatkan ini adalah Anas bin Malik. Nah,
ini ana inda zanni abdi bi katanya. Aku ini kata Allah, ada di hadis lain bukan yang ini ya Bu ya. Ana inda zanni abdi bi, aku ini tergantung persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza zakaroni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa idza zakaroni, ketika dia mengingatku fi nafsihi, dalam dirinya. Jadi mengingat Allah itu yang dilihat oleh Allah pertama adalah bukan dari mulutnya Bu, dari ingat gitu sama Allah. Karena kenapa kok dilihat di hatinya? Karena ada orang yang berzikir kepada Allah mulutnya alhamdulillah alhamdulillah, tapi hatinya kemana-mana. Itu nggak ditatap sama Allah. Cuma Allah masih menghargai dia. Tungguin lah, jangan-jangan nanti di hatinya ada juga ingat sama Allah. Kan kata Allah, ingat sejengkal aku sehasta. Dilihat, ditungguin gitu sama Allah. Tapi kok di sini fi nafsihi, dalam jiwanya. Dalam jiwanya, bukan fi lisanihi, dengan lisannya. Karena banyak orang yang berdusta. Alhamdulillah, tapi hati mangkal terus. Nah, itu belum, berarti masih berdusta ya. Fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingat si hamba yang mengingat Allah dengan diriku, kata Allah. Wa in zakarani fi malain, seandainya dia mengingatku di keramaian, dalam keramaian, kemudian kata orang-orang yang ramai, ini, atau sesuatu ngomongin yang gak bagus dan sebagainya, dia ingat sama Allah. Ya Allah, ini gak bagus. Ya Allah, ini aku gak boleh begini. Ya Allah, nih. Apa kata Allah? Atau hal-hal yang baik. Ya Allah, aku alhamdulillah digabungkan dengan orang-orang yang baik-baik yang banyak ini. Apa kata Allah? Fi malain, kalau dia mengingatku di keramaian, zakartuhu fi malain. Pakai za ya Bu ya, bukan zakar yang itu ya. Nah, itu maksudnya zikir, mengingat Allah. Zakartuhu fi malain, kalau dia mengingat aku di kumpulan, di orang banyak gitu ya, atau kalau yang baiknya ada makar gitu ya, kalau yang buruknya ada orang-orang yang bikin makar atau bikin sesuatu menceritakan aib dan sebagainya, dia ingat Allah gitu. Aduh, ini nggak bagus, aduh aku nggak mau seperti ini dan sebagainya ya. Atau kalau itu di kumpulan orang-orang yang baik, apa kata Allah? Dia ingat kepadaku, aku ingat kepadanya khairin minhu, aku lebih ingat lagi, lebih baik ingatnya, kebaikannya. Aku akan bicarakan dia, aku akan banggakan dia di hadapan para malaikat. Makanya ketika kita ada di majelis ilmu ini Bu, habbat alaihimul malaikah, kita ini dibanggakan di hadapan para malaikat. Ini hadis yang bisa nyambungnya ke sana Bu. Kenapa? Ketika engkau banyak nih rame-rame, senang dengan keramaian dalam kebaikan, maka aku akan banggakan engkau di hadapan fi mala'il a'la, di tempat yang lebih tinggi, yaitu para malaikat. Maksudnya kalau manusia itu kan alamnya alam nasut ya Bu ya, alam dunia, alam rendah gitu. Kemudian dibanggakan oleh Allah di alam yang lebih tinggi, yaitu para alam malaikat. Ada yang lebih tinggi lagi Bu, nama alam itu. Jadi manusia itu bisa melebihi alam namanya nasut, ada namanya alam malakut, ada namanya alam jabarut, yaitu alamnya di atas para malaikat Bu. Itu akan diangkat lagi oleh Allah, kita kedudukan lebih daripada malaikat. Nah, sekarang kita lagi dibanggakan di depan para malaikat yang ada hadir di sini. Bangga nggak Bu? Masya Allah, iya bangga kita. Kemudian baru di hadis ini, wa in taqarraba alayya, dan barang siapa yang mendekat kepadaku bisibrin, dengan mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat sehasta gitu, dan seterusnya sampai selesai yang tadi. Jadi artinya apa? Bahwa ada di hadis lain juga Bu, mungkin Ibu pernah mendengar atau baca, ana inda zanni abdi bi, aku itu bersama persangkaan hambaku. In khairan, kalau dia bersangkanya kepada aku,
Persangkaan itu artinya apa selain kata-kata itu? Ya udah persangkaan aja ya Bu ya. Berprasangka lah ya. Kalau dia berprasangka baik khairan kepadaku, maka aku akan mengikuti persangkaannya dia. Wa syarron, kalau dia berprasangka yang buruk kepadaku, syarron maka aku akan mengikuti persangkaannya dia. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka Allah akan kabulkan persangkaan baik tadi. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan mengikuti persangkaan buruknya. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku gitu. Jadi artinya apa Bu? Kesimpulannya? Kalau emang Allah selalu mengikuti persangkaan buruk kita atau baik kita, sekarang kita tinggal milih mau selalu berprasangka buruk atau selalu berprasangka baik kepada Allah. Baik. Karena di Al-Quran dikatakan begini Bu, di dalam surah Al-Fat ayat 6 ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi 'alas-nasaw. Jadi Allah mengajab orang-orang yang munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang musyrik, musyrikah, baik laki-laki yang perempuan. Kenapa diajab oleh Allah? Karena dia menyangka hal-hal yang buruk kepada Allah. Jadi kalau orang yang suka berprasangka buruk kepada Allah, ini cirinya dua. Kalau kita lihat surat Al-Fat ini, apa? Yang pertama munafik Bu, munafik. Yang kedua dia musyrik. Kok bisa munafik Bu Fila? Kok bisa musyrik? Dia musyrik menyekutukan Allah karena nggak yakin dengan Allah. Karena dia menyangka Allah ya enggak. Jangan, anakku ini belum jabat jodoh juga nih. Ini aku harus datang nih ke orang pintar, ke dukun. Akhirnya minta ini, minta itu dan sebagainya. Kemudian suruh mantra ini, mantra itu. Kemudian dia suruh ngasih mahar berapa. Berarti dia nggak yakin kepada Allah kan? Itu artinya orang yang musyrik, kemudian nyekutuin Allah. Allah itu begini, Allah itu begitu. Akhirnya dia banyak Allahnya. Kenapa? Nggak yakin kepada Allah. Nah, banyak yang lainnya juga. Ketika kita tidak percaya dengan Allah sepenuhnya, maka itulah kenapa orang ngeluh? Nggak yakin. Kenapa ada orang lain Allah itu nggak adil ya? Itu artinya ini diantara dua. Dia termasuk golongan munafik atau golongan orang musyrik. Maka aku akan mengajab dia, kata Allah. Di mana tempatnya? Wa ghadiballahu alaihim, dia akan dimurkai oleh Allah. Ibu, ada enggak orang yang ngeluh kemudian hidupnya jadi lebih baik, jadi lebih tenang, jadi lebih bahagia? Enggak ada Bu. Ini janji Allah. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda jahannam. Kalau dia tidak berdoa kepada Allah, kerjaannya ngeluh aja, kerjaannya nyalahin Allah aja. Aku nih udah rajin ibadah, udah sholat, udah ini, udah itu. Tapi adekku, kok lebih makmur. Tapi saudaraku lebih ini, tetanggaku lebih. Padahal dia hidupnya sholat aja kagak. Allah nih nggak adil dan sebagainya. Wala'anahum wa'addalahum jahannam. Yakin Bu, orang seperti ini dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia nyalahin Allah. Nggak ngerti berarti dia ilmunya udah rajin tapi nggak dapat. Si Anu nggak sholat dapat banyak, kan Allah udah bilang. Itu kalau yang itu kan istidraj namanya, kata Allah. Sana stajriju. Gimana Bu ayatnya? Aku akan angkat dia setinggi-tingginya, kemudian di kemudian hari aku akan jatuhkan dia serendah-rendahnya. Itu kan istidraj. Jadi jangan dulu bangga, jangan dulu pengen. Ada orang yang nggak ngaji, sehat terus, nggak sholat, senang terus, hidupnya padahal aut-autan tapi kelihatannya itu istidraj Bu. Nah kalau kita ketika kita beribadah tapi masih ngeluh, masih menyalahkan, apalagi ya, itu antara dua, munafik atau musyrik. Kita belajar kenapa dapat
kajian ilmu itu supaya tidak ada sifat munafik dan syirik ini sebetulnya ya Bu ya. Jadi kata Allah, karena aku selalu tergantung persangkaan hambaku, ketika aku bersamanya itu bagaimana? Ibu kalau ingin selalu dibersamai Allah gitu ya, idza dzaroni Allah, dimanapun kita berada, maka aku akan ingat Dia. Ya Allah, lihat pohon, jalan, ya Allah itu. Kemudian ya Allah itu bisa kalau aku berteduh di situ, jadi ingat aja. Jalan ya Allah, alhamdulillah aku jalan keluar. Mau apa? Mau belanja buat keluargaku, buat kehidupan amanah yang Engkau hadirkan. Jadi dimanapun kita melangkah, dimanapun kita menatap, dimanapun apapun yang kita pegang, apapun yang kita kerjakan, di situ kita ingat Allah. Maka Allah akan ingat kita gitu Bu. Kemudian sesuai dengan persangkaan kita. Maka dalam hadis Muhtarul Hadis, ada kitab Muhtarul Hadis tipis ya, itu dikatakan karena Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kalau gitu aku mau meminta sesuatu yang banyak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, rahmat Allah lebih banyak lagi dari permintaanmu. Kalau aku meminta nih, aku meminta kendaraan contohnya, minta aja kendaraan. Ya Allah, Allahumma atini sayyarah berapa? Ya Allah, aku minta kendaraan 10 gitu ya. Kan Allah mengikuti persangkaan kita kan? Allah akan kasih Bu. Nah dulu belum selesai ceritanya ya. Allah akan kasih. Kemudian kata Allah malaikat, sini. Kasih nih orang minta 10 kendaraan. Ya Allah, tunggu sebentar. Ini catatan banyak maksiat ya Allah. Oh maksiat ya. Oh kalau gitu dengan maksiatnya ini dia harus ketabrak mobil. Nah kalau dikasih mobil dia tabrakan. Ini kakinya harus untung dikasih nih mobil 10. Kata Allah, aku lebih tahu apa yang lebih bermanfaat buat dia. Dia udah minta mobil 10, aku akan kasih. Tapi yang lebih baik, yang lebih mahal daripada mobil yang 10 tadi. Satu mobil 200 juta, 10 mobil berapa Bu? 2 miliar. Kata Allah, kalau gitu aku nggak kasih dia mobil 10, tapi yang lebih baik dari mobil itu. Kalau dia dikasih mobil, kemudian bawa mobil dia tabrakan, kakinya hilang 1. Nah, kakinya hilang 1. Ibu 2 miliar dengan kaki mahalan mana? Kaki. Kata Allah, jangan dulu dikasih mobil. Gak jadi dia ketabrak. Atau dia ketika dikasih mobil gak jadi tabrakan. Itu berarti sesuatu yang kita minta itu langsung sebetulnya dikasihkan oleh Allah. Cuma ada 3 kondisinya. Bisa dikasih yang lebih baik, yang tadi contohnya, atau langsung ajilan kata Allah. Dalam hadis tersebut langsung cash. Ya Allah, hamba itu pengen punya rumah, langsung punya rumah. Ya Allah pengen punya mantu yang baik, langsung dikasih mantu yang baik. Ya Allah saya pengen punya kemana-mana itu pakai Hondanya yang model baru ya Allah sekarang. Jadul mulu dari dulu. Allah kasih langsung. Ada yang begitu Bu. Ada juga oleh Allah ditunda. Terserah Allah. Yang penting ketika kita berdoa Bu, itu akan selalu dikabulkan. Cuma berbeda. Ada yang dikasih lebih baik, ada yang dikasih langsung cash, ada yang ditunda. Akhirnya sahabat bertanya begini. Ada seorang ulama di situ mengatakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kok ini banyak banget. Apa yang sudah aku lakukan? Aku tidak punya amal sebanyak ini. Kata Allah, engkau dulu banyak berdoa kepadaku, tapi karena aku ingin memberikannya di hari kiamat nanti, di surga nanti, aku pending. Inilah sekarang aku kasih kepadamu. Apa kata para ulama tadi? Ya Allah kalau tahu begini dulu jangan kau satu pun kabulkan permintaanku katanya. Masya Allah, jangan kau kabulkan. Ya Allah saya pengen sehat, jangan dikasih sehat, sakit aja. Ya Allah saya pengen rumah, jangan dikasih rumah, ya udah kontrak aja gitu. Kalau begini, ulama itu mengatakan begitu. Kemudian kata para nabi, karena Allah selalu mengabulkan setiap
setiap permohonanmu, maka kenapa engkau tidak meminta yang banyak sama Allah? Pasti Allah lebih tahu, tapi mau dikemanakan permintaanmu. Tapi semakin banyak kita meminta, kata Nabi apa? Rahmat Allah lebih banyak lagi permintaan daripadamu. Kalau gitu berarti kita emang banyak berdoa, banyak minta pakai bayar, Bu? Kan tinggal pakai lambai mukit kita aja. Ini lisan aja, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen itu, ya Allah, minta aja yang banyak, Bu. Kali aja ada yang di dunia dikasih sebagian, di akhirat sebagian. Banyak kan di akhiratnya, tapi di dunianya juga kita banyak dikasih banyak. Kalau belum dikasih jangan suudzon sama Allah, ya. Karena kalau kita suudzon sama Allah, masuk ke dalam golongan yang dua tadi. Kalau nggak munafik, ya Allah kita sehat kok dikasih sakit terus. Kata Allah, kata orang-orang sufi nih, Bu, ya. Sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah membatasi kita. Ya Allah, saya pengen rajin ngaji, kasih aku kesehatan. Kok ini masih sakit, tapi masih tertatih-tatih datang ke pengajian. Ya Allah, aku pengen banyak duit, kan jadi aku banyak bersedekah. Kata Allah, kalau kamu dikasih sakit nggak datang ngaji, dikasih sehat nggak datang ngaji, datangnya kemana nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Kemudian kalau kamu dikasih duit banyak, belum tentu kamu, karena kamu pengen dapat duit banyak, kamu berinfak. Kata Allah, al-hasanatu asyru salihah, ya Bu, ya. Kalau ngasihnya 1.000 dapat 10.000, atau 100.000, atau 100.000, atau 1 juta. Pengennya kan kita lebih banyak-banyak, ya Bu, ya. Nggak ada yang aku ini paling dapatnya kalau aku infak 50.000 paling dapatnya besok 10.000. Nggak ada yang begitu kan, Bu. Pasti selalu pengen untung. Pengen untung manusia itu. Manusia itu, Bu, kenapa mau berbuat baik? Karena keuntungannya lebih banyak. Karena emang itu yang dijanjikan oleh Allah, keuntungannya lebih banyak. Ada orang berbisnis nggak dapat keuntungan? Nggak ada. Kita itu sedang berbisnis kepada Allah, Bu. Allah menjanjikan keuntungannya paling sedikit berapa? 10 kali lipat kalau berbisnis sama Allah. Kemudian sampai isyirin berapa? 700 kali lipat. Itu berbisnis dengan Allah tuh seperti itu, Bu. Luar biasa. Maka selalu berhusnuzonlah kepada Allah. Oh ya Allah, aku udah minta ini, kok dikasihnya ini. Aku yakin ini yang terbaik dari Engkau. Kalau sekarang, nanti besok. Kalau nggak besok, yaumil kiamah. Itu aja ya, Bu, ya. Kita minta, ya Allah, anak-anakku jadi ini nggak sesuai harapan. Ya Allah, jangan-jangan kalau dia masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan, jangan-jangan disitulah kenal narkoba. Contohnya gitu. Berhusnuzon terus sama Allah kan. Kenapa dia masuk kuliahnya yang biasa? Karena di situ akan berkembang minat bakatnya dia, akan hidup jiwanya. Kan terserah Allah, Allah yang ngatur. Yang penting minta, udah. Nanti hasilnya udah itu yang terbaik. Minta aja yang banyak dan jangan sekali-kali, kata para ulama, permintaan itu akan selalu Allah kabulkan kalau permintaannya bukan yang buruk dan bukan yang memutus silaturahmi. Selama itu yang dia tidak minta, insya Allah akan dikabulkan. Tapi kalau dia mintanya yang buruk-buruk, ya Allah aku tuh sebel sama tetanggaku, ya Allah kasih dia kecelakaan, kasih dia koma, kasih dia itu, enggak. Yang jelek-jelek. Kecuali kita terzolimi. Gitu ya, Bu, ya. Nah, kalau terzolimi bakal terjadi itu. Kalau orang terzolimi dia berdoa, maka doanya akan diijabah. Untuk membuat 50-50 sama kedudukannya, tapi jadi sama, Bu. Apa bedanya kita dengan dia? Mending gak usah, mending yang baik-baik. Kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Udah gitu doanya, Ibu. Sekarang jadi banyak doa ya, Bu, ya. Nggak bayar inilah, Bu. Banyak doa ya. Doanya enak-enak semua. Jadi siru doa, yakin doa. Ibu pengen apa sekarang?
pengen rumah. Doa sama Allah, ya Allah saya pengen rumah. Tapi jangan protes ketika belum dapat ya. Atau Allah aku tahu, sabar. Kalau kita berdoanya, kita dizalimi ya, kita berdoanya ya Allah, hamba mohon diadili gitu dengan seadil-adilnya, kan hanya Allah yang maha adil gitu. Minta keadilan aja gitu, itu gimana, itu protes nggak termasuk minta keadilan gitu, minta diadili gitu. Boleh aja, dalam Al-Quran kan dikatakan Bu, jadi kalau engkau disakiti oleh orang lain, kalau diputus tangannya, putus lagi tangannya dia, itu biasa pengadilannya. Maksudnya kalau kita dipukul lagi, tapi tidak boleh melebihi apa yang dia lakukan. Infas, jadinya infas Bu, nggak apa-apa. Ya, tapi ada yang lebih baik. Kita serahkan ke Allah, kan hanya Allah yang maha adil gitu. Nah, itu justru kepasrahan yang paling tinggi. Artinya karena kita tahu diri kita ini lemah, kita tahu jangan-jangan kalau kita berdoa pakai hawa nafsu, kita kan pengennya kalau balas orang, emang ada yang sama Bu, dia mukul sekali, balas pengennya 2 kali, berarti ada hawa nafsu di dalamnya. Nah, karena kita tahu kondisi kita tahu diri, keadaan diri kita, ya Allah, hamba tahu kelemahan diri kita, hamba tahu dosa-dosa kita, hamba tahu apa yang apa yang terjadi pada diri hamba. Engkau adalah hakim yang paling tinggi, engkau adalah hakim yang paling adil. Lakukan apa yang terbaik menurut engkau, berikan balasan yang seadil-adilnya kepada dia menurut ilmu engkau. Itu orang yang penuh kepasrahan itu. Berarti bukan menuntut ya, kita enggak menuntut sama Allah. Allah lebih tahu kok Bu. Jadi kadang-kadang kita itu hidup harus beradab Bu sama Allah. Jangan ya Allah dia kayak menuntut Allah gitu. Nah gitu. Jadi posisi keimanan seseorang emang bertingkat ya Bu ya. Ada orang yang nggak begitu ngerti, ya Allah aku akan balas dia. Itu biasanya pakai hawa nafsu tuh Bu. Kemudian ya Allah hamba sakit ya Allah. Nah kemudian bagaimana supaya dia jerah dan sebagainya. Malah ada yang mendoakan ya Allah. Itu nggak ngerti ilmunya lah itu dipuasain. Emang ada biasanya itu terjadi Bu, maka hati-hati jangan sampai kita menzolimi orang, nyakitin orang. Nah kalau emang kita ngerti kita nyakitin orang, kita banyak meminta maaf kepada orang itu Bu. Nah kalau sudah kita minta maaf, dia doain nih yang jelek-jelek kepada kita, itu nggak kena insya Allah. Karena apa? Penghalangnya adalah maafnya, permohonan maaf kita, taubatnya kita. Jadi taubat itu ada hubungannya kepada Allah, dan taubat itu ada hubungannya dengan manusia. Taubat itu artinya kan kembali. Tadi kita sudah melakukan hal yang menyakitkan orang itu. Ketika kita minta maaf, kita ingin mengembalikan kepada situasi sebelum kita menyakiti dia kan. Itu nanti kalau kita udah minta maaf, kemudian dia masih sakit hati, dipuasain dan sebagainya, tadi kan doa itu akan tidak terijabah kalau 2 hal tadi. Pertama doain yang buruk, kedua memutus silaturahmi. Orang ini udah jelas-jelas minta maaf, ingin memperbaiki diri, malah kita puasain dia bahaya supaya dia kena musibah, ya nggak bakalan bisa. Gitu. 2 hal tadi gitu ya Bu ya. Ada ya. Tapi kalau dia belum minta maaf, kemudian dia juga nggak taubat sama Allah, yang si sakit hati ini muasain, pengen dia kena musibah, bakal kena. Diijabah doanya Bu, orang yang sakit hati karena disakiti itu. Nah, jadi jangan sampailah kita nyakiti orang ya Bu ya. Yang disengaja maupun nggak sengaja, maka banyak bertaubat. Ya. Terus kita sakit hati, kita mendoakan yang buruk-buruk gitu kan doanya orang yang terlalu dikabulkan. Kita tuh dosa gitu. Ibu, perbuatan buruk kita itu kalau melebihi apa yang dia lakukan, dia mungkin
memfitnah kita di depan saudara kita satu orang. Kemudian ya Allah dia ini kan itu kan. Kita mintanya berlebihan Bu, minta dibalasnya oleh Allah. Kemudian permintaan kita pun itu bukan sesuai dengan ukuran yang dia lakukan kepada kita. Itu akan mengandung unsur dosa. Kenapa? Ada hawa nafsu yang menumpangi permohonan doa kita. Jadi makanya jangan sampai kita berdoa tuh pakai hawa nafsu Bu. Ya Allah sebenarnya sakit hati ini ya Allah. Ya Allah terserah kau adili aja gitu ya yang tadi Bu itu. Udah jangan pakai hawa nafsu kita Bu. Allah mah nggak tidur ini ngerti. Sebaiknya jangan dilakukan gitu. Iya. Ya udahlah banyak sabar ya Bu ya. Banyak maaf. Kita sih belum pernah ya gitu. Cuman ini ada kaitannya dengan bolehnya sih kita berdoa buruk gitu. Kalau kita dimusuhin orang mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Nah, seininya tapi ya Bu, seukuran porsinya. Tapi bisakah kita mengukur porsi kita itu? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau para ulama mengatakan begitu, bisa nggak mengukur pas persis seperti yang dia lakukan keburukannya kepada kita? Kalau lebih kita nanti berdosa. Jangan-jangan nanti kita dosa kita lebih banyak daripada orang yang menyakiti. Kita sabar aja setelah terjadi kasihan Ustazah. Saya berdoa gitu, ternyata kehidupan dia ya mungkin karena Allah yang adil ya, tapi kehidupannya makin itu saya sampai sekarang kasihan gitu kalau ingat. Ya doain aja Bu. Ya Allah ampuni segala kesalahannya ya Allah, murahkan rizkinya, jadikan keluarganya keluarga yang soleh dan soleha, sakinah mawaddah warahmah. Itu akan balik kepada kita Bu. Doa itu hebatnya luar biasa itu. Berarti hati kita sudah lapar, sudah mengandung cahaya nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan penyayang, Bu. Kalau kita lihat di sini kenapa kata Allah orang datang kepadaku di hadis ini, setelah itu sibron, satu jengkal aku datang sehasta. Itu menandakan Allah itu sayangnya luar biasa kepada kita. Ya Allah saya ini tukang maksiat ya Allah. Walaupun kita ngaji tapi masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Allah, dengan kamu mengucap seperti itu aja, kamu tuh sedang mendekat kepadaku. Berarti ngakui kan? Ngakui, saya ini rajin ngaji ya Allah, rajin sholat. Tapi masih ada, kadang-kadang ada rasa ria gitu ya Bu ya, ada rasa sum'ah, ada rasa sombong gitu. Kata Allah, dengan kamu mengungkapkan seperti itu kan itu udah suatu ungkapan pengakuan ya. Allah itu datang menghampiri kita, Bu, menghampiri kita. Kemudian Allah ingin memperbaiki sedikit-sedikit sesuai dengan langkah kita menuju Allah. Ya Allah, saya ingin diangkat semua keburukan-keburukan yang ada di hati kita. Itu kan berarti dekatnya sama Allah seperti dia berlari ya. Mungkin kalau Allah pakai pesawat gitu ya. Kata Allah, ini hambaku ini ingin dekat kepadaku dengan lebih cepat lagi. Kalau ingin diangkat dari keburukan-keburukan kolbunya gitu ya. Kalau cuma dia mau ambil wudhu kemudian sholat kan itu mah biasa ya. Ya kayak orang jalan lah mendekati Allah. Kemudian kalau dia ingin lebih dekat lagi kepada Allah, ingin lebih mengenal Allah, kemudian ingin membersihkan kolbunya itu seperti berlari berdali. Apa yang akan Allah kerjakan? Allah lebih cepat lagi itu, nur kita langsung sampai kepada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat lagi. Kita padahal cuma mau ngambil wudhu, saya mau bertobat ya Allah, saya tidak ingin mengulangi perbuatan yang kemarin ya Allah. Nah itu Allah langsung mengapresiasinya kan, lebih cepat lagi. Allah perbaiki sikap-sikap kita, Allah perbaiki lisan-lisan kita, Allah perbaiki pandangan-pandangan kita, Allah perbaiki anak-anak kita semua akan Allah perbaiki Bu. Padahal kita cuma nggak banyak yang kita lakukan, tapi kita ingin mendekat kepada Allah. Nah kedekatan kita kepada Allah sebanyak itu pula yang akan Allah respon, tapi respon Allah pasti lebih baik. Begitu Bu. Respon Allah lebih baik. Maka terus mendekat, terus memohon, terus meminta. Karena memohon dan meminta nggak bayar Bu. Ya Allah saya pengen bersih hati. Ya Allah saya tahu saya masih ada suka ria. Ya Allah saya masih suka mengurangi hak orang. Ya Allah saya
Saya tahu, saya akui, saya masih suka berbohong kalau ngomong. Akui di hadapan Allah, Bu. Ya Allah, tolong ya Allah gitu. Itu aja, Bu. Nanti Allah akan nolong kita, Bu. Oh, tiba-tiba kalau mau hal-hal yang kita mintakan tadi, Allah bagaimana aja caranya menghalangi itu supaya tidak terjadi lagi. Dan manusia kan nanti perjalanan ke sana itu bertahap ya Bu ya. Tapi yakin Allah itu Maha Penyayang. Yakin ya. Pokoknya yakinkan Allah itu Maha Pecinta. Sayang sama permohonan-permohonan kita. Jadi sekali lagi banyak meminta, banyak berdoa. Ini Bu. Saya ini Ibu pernah mendengar ada kisah nih. Ada Ibu pernah baca buku La Tahzan? Bestseller itu ya? Belum. Oh itu Masya Allah. Karya siapa Bu? Dr. Aid Al-Qarni ya? Nah, Al-Qarni, saya ingatnya itu. Kata beliau begini, apakah Anda menginginkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Nah, ini di sini nanti ada kaitannya dengan ini. Tidak usah jauh-jauh Anda mencarinya. Karena kebahagiaan itu ada pada diri Anda sendiri. Ada pada diri kita kebahagiaan itu, Bu. Ia terdapat pada pikiran positif, pikiran kreatif, hayalan yang indah, kemudian kemauan yang optimis, dan hati yang selalu memancarkan kebaikan. Ini orang yang pikirannya selalu positif thinking, Bu, kepada Allah. Positif juga terhadap manusia. Dan dia kreatif. Karena positif jadi kreatif. Hayalannya selalu yang indah-indah. Kemudian dan dia selalu memancarkan kebaikan kepada Allah. Orang yang selalu berpositif thinking, berprasangka baik kepada Allah dan kepada manusia, Bu, itu nanti akan melahirkan kreativitas yang bagus, yang indah. Contoh, ya Allah, Ibu Alis contohnya kemarin kehilangan motor. Apakah menghalangi datang ke majelis ilmu? Enggak. Orang yang selalu hidupnya bahagia itu, walaupun ini dibatasi oleh Allah, kan masih ada karunia yang lain, masih punya kaki, masih punya kesehatan, masih punya uangnya buat bayar Gojek. Nah, jadi dia tidak akan melihat sesuatu yang buruknya tadi. Pasti dia akan lihat yang baik. Kemudian dia cari hikmah-hikmah yang lain. Apa dibalik hikmah dari ini? Oh, ternyata pasanganku jadi lebih perhatian, teman-temanku lagi ini. Jadi indah semua, Bu. Nah, kemudian karena dia meresponnya dengan hal yang baik, maka akan terjadi pemikiran-pemikiran, hayalan-hayalannya yang indah. Udah indah begitu, dia selalu terpancar di dalam hatinya berbuat kebaikan. Terus aja begitu. Orang yang bahagia itu begitu. Nah, itu memancarkan bahwa dia selalu berprasangka baik. Dan karena tahu bahwa Allah itu merespon prasangka kita, jangan jenuh, jangan bosan-bosan, jangan capek-capek untuk meminta segala sesuatu yang baik-baik, yang indah-indah, dan responlah segala sesuatu itu dengan yang indah. Jangan dipakai sebel gitu, Bu. Jangan dipakai bete, gua hidup bete banget ya. Mau kemana gitu. Gak usah, Bu ya. Sekarang kita udah mengerti bagaimana sayangnya Allah untuk merespon kita. Bu Vila gimana ya kalau lagi datang tiba-tiba bete? Ya Allah, angkat bete saya ini ya Allah. Begitu, Bu. Saya itu kok nggak enak ya Allah, istighfar yang banyak. Kemudian
minta diangkat oleh Allah, istighfar yang banyak, kemudian bersolawat ya. Kemudian lahirkan pikiran-pikiran yang positif. Alah ini kan nggak selamanya masalah ini, nanti juga akan hilang. Begitu aja Bu, santai, bawa santai. Ya Allah, bagi Engkau tuh tidak ada yang susah ya Allah, tidak ada yang rumit bagi Engkau. Kenapa saya begini? Pasti saya akan dikasih yang lebih baik lagi dari ini. Cuma emang saya mah jahil, nggak ngerti. Gitu aja aku Ibu. Orang nggak ngerti itu kan menyerahkan segala sesuatu kepada yang lebih pintar kan? Ya udah saya serahkan aja, Allah lebih mengerti, al-alim, yang lebih tahu, lebih hebat. Kemudian ya setelah itu jalani aja, insya Allah. Nanti setelah itu nanti akan berganti dengan kebahagiaan. Nanti datang lagi sesuatu yang baru. Ujian-ujian itu akan datang terus menerus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Aku putar tuh waktu, ada suka, ada duka. Hari ini, besok, terus. Untuk apa? Untuk mengetahui siapakah yang paling yakin kepada aku. Kan begitu kata Allah. Yakin gak sama aku? Tinggal begitu aja kita Bu. Yakin gak sama Allah? Kalau yakin maka akan timbul hayalan-hayalan yang indah. Ini kata Al-Aid Al-Qarni. Orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, positive thinking kepada Allah, hayalan-hayalannya akan indah, hidupnya akan bahagia, dan ini lebih mahal daripada apa yang kalian cari di dunia ini, katanya. Luar biasa. Iya. Maaf ya, mungkin semua pernah mengalami gitu ya. Pengen ini aja tipsnya gimana gitu. Saya di hati kok terus gitu. Ini apa namanya kok gemeteran gitu mau nanya. Mungkin semua udah pernah ngalamin gitu ya. Kalau misalkan kita tipsnya supaya nggak terjadi gitu. Ini yang kalau kita sakit banget gitu, sakit hati yang dalam gitu. Terus kita dalam hati kok ada tetap yang nggak baik, tapi kok terjadi itu gimana supaya tidak sampai seperti itu? Iya, langsung keluar ucapan tapi di hati aja. Nggak sampai ke lisan gitu, maksudnya di Iya. hati itu kesel banget gitu ya, Nah, sakit banget gitu. Ya, sakit itu kan datang karena kita merespon dengan hal yang negatif. Kalau kolbu itu memancarkan pancaran yang baik-baik Bu keluar dia. Jadi ketika kita memasukkan makhluk ke dalam kolbu yang memancar tadi, kan sakit sekali ya. Nah itu akan terjadi Bu. Jadi bagaimana kalau ada respon yang dari luar yang kurang baik, responlah dengan, kalau orang menyakiti itu, ini adalah ladang Allah ingin memuliakan aku. Karunia Allah yang ingin mengangkat derajatku. Coba begitu aja. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan buat kita, ini adalah Allah sedang memberikan ruang buat kemuliaan hidupku. Kan Lewat dia ya, lewat dia ini. Lewat dia. Kemuliaan, kehinaan itu kadang-kadang Allah hadirkan lewat orang-orang di sekeliling kita. Jadi anggap itu adalah ruang untuk memuliakan kita, Bu. Iya. Dan Ibu hati-hati ya Bu ya. Kalau ada seorang mukmin enggak terucap tapi dia tersakiti, Allah mengerti. Apalagi kalau dia adalah wali Allah ya, orang yang disayang oleh Allah. Hambaku sakit hati, Allah lebih sakit hati lagi. Allah itu cemburu. Ada seorang mukmin ini penyabar, mukmin ini baik, mukmin ini ridho dengan Allah. Tiba-tiba ada yang nyakitin. Tiba-tiba ada sentuhan kayak sengatan listrik gitu. Sakit, sakit tapi dia nggak ucapin, dia malah ingin memaafkan, tapi kok sakitnya luar biasa gitu. Allah tahu Bu, kata Allah, aku lebih sakit hati lagi daripada kamu. Itu langsung itu, hati-hati Bu. Firasat orang mukmin itu kuat. Karena orang yang tadi berbuat sesuatu yang sampai sakit di hati itu yang dalam banget itu bisa jadi karena kita udah berbuat baik ke dia, tapi di satu sisi tiba-tiba mungkin datang setan godain atau gimana. Yang setan mulu. Berbisik gitu. Ya. Jadilah sesuatu yang di luar dugaan kita. Ibu hati-hati begini. Kalau firasatnya orang mukmin itu akan terjadi. Tapi kalau bukan orang mukmin, banyak yang diabaikan oleh Allah, begitu.
Jadi hati-hati Bu. Jadi kalau mau nyakitin orang-orang yang soleha, orang-orang yang soleh, itu berpikirnya 1000 kali Bu. Karena Allah yang akan langsung membalasnya. Tapi kalau kita menyakiti orang maksiat, nah kita juga berbuat salah gitu ya. Tapi pada ahli maksiat, itu Allah tidak begitu merespon. Beda dengan kalau orang mukmin yang disakiti. Kata Allah apa? Dia menabuh genderang perang, kan begitu. Tapi kalau orang yang maksiat, Allah bilang begitu enggak? Enggak. Jadi hati-hati aja buat kita ya Bu ya. Dan buat kita yang kalau seandainya ada orang yang berbuat seperti itu, ini adalah ruang Allah ingin mengangkat derajatku, memuliakan aku. Jadi kita jadi nggak terlalu sakit hati Bu, karena akan diganti, direspon oleh Allah yang lebih baik lagi, memaafkan itu. Ya Bu, nanti kita jadi hamba-hamba yang lapang dada. Iya, maafin gitu. Maaf itu luar biasa. Sholat kita tidak terlalu, ibadah-ibadah kita tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu rajin, tidak terlalu ini, bisa jadi wali Allah Bu kalau kita hatinya bersih, memaafkan, jauh dari ria, jauh dari sombong, dan jauh dari sum'ah. Ibadahnya sih biasa-biasa aja, seperti yang dikejar Umar itu 3 malam. Kenapa? Karena hatinya bersih. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan karena orang hatinya bersih itu tanda dari salah satu tanda wali Allah. Jadi ada orang yang mendekat kepada Allah dengan hati yang bersih Bu. Ada orang yang mendekat kepada Allah jadi wali Allah dengan amalan-amalan yang luar biasa. Seperti dia perbanyak tahajudnya, dia perbanyak baca Qur'annya, dia perbanyak infak sedekahnya, dia perbanyak puasanya, dia perbanyak apanya gitu, amal-amal ibadah. Itu bisa jadi dia mendekat diri kepada Allah, menjadi wali Allah dengan jalan itu. Ada yang dengan jalan, saya mah nggak kuat puasa banyak, saya mah nggak bisa berinfak banyak, tapi berusaha untuk membersihkan hatinya. Ini juga akan Allah tarik yang menjadi wali-wali Allah. Jadi banyak jalan untuk menuju wali-wali Allah. Ya. Nah, itu bersihkan qalbu kita dari segala penyakit-penyakit hati dan jadilah jadi orang penyayang. Jadi salah satu menjadi wali Allah itu kata Maulana Ar-Rumi ada 3 hal yang saya catat di sini. Pertama, jadi orang pemurah Bu. Orang pemurah itu lahir karena sayang ya, penyayang. Pemurah tahu kan ya Bu ya? Jadilah orang pemurah, nggak susah nolong orang, nggak pelit dan sebagainya. Yang kedua, lapang dada, menerima apapun yang datang dari Allah. Ada orang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya sudahlah, saya maafin. Nah, itu ruang mendatangkan kemuliaan dari Allah kan. Ya nerima itu kan ciptaan Allah, karya orang yang dihadirkan kepada kita. Itu kan Allah yang menghendaki kan. Ada cipta karya Allah di situ. Ya udah, saya terima aja lah. Saya sabar aja. Saya tahan aja. Ya Allah, semoga Engkau menggantinya dengan yang lebih baik. Begitu aja Bu. Nah, berarti kita ridho dengan ketentuan Allah. Pokoknya apa-apa yang hadir di sekeliling kita, kita ridho, terima. Itu namanya lapang dada. Yang ketiga, selalu menginginkan orang lain itu menjadi baik. Lihat, ada orang tatoan, naik mobil. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah kasihan banget ya. Semoga Engkau kasih dia hidayah gitu. Ada tetangga masak kagak pernah ngasih sama kita. Kalau kita mau baik sama dia, ya Allah berikanlah dia hidayah ya Allah. Bukan berikan hidayah ya Allah dia ngasih terus ke saya, bukan gitu. Jadilah dia menjadi orang yang pemurah. Mungkin dia nggak selalu ngasih ke saya karena dia dendam dengan saya. Ada iri dengan saya. Ya Allah, angkat sifat-sifat buruknya pada diri dia. Bu, kalau kita selalu mikirnya begitu, itu wali Allah Bu. Ada tetangga, ya Allah belum ngaji dia ya. Kasihan banget, masih banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan sama dia, banyak yang dilanggar. Itu kalau orang nggak berilmu banyak yang dilanggar Bu. Kita yang berilmu ngerti, tahu. Oh dia, ya Allah berikan dia pengetahuannya.
Mudah-mudahan engkau kasih pertolongan dia buat belajar gitu. Selalu doain yang bagus-bagus semua orang itu, Bu. Nah, itu ciri-ciri Wali Allah. wali Allah. Ya, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Yang tidak banyak ini menjadi banyak. Artinya sedikit tapi barokah ya, Bu ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.